Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Celitonia Widianto, dalam Ethics dan News, Etika Sosial dalam Berita. Etika merupakan sebuah konsep penilaian yang mendasari seseorang dalam berperilaku, tak terkecuali pada ranah pendidikan. Namun tak banyak yang tahu pentingnya etika dalam penerapan demokratisasi pendidikan. Bersama dengan rekan-rekan pemateri saya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai topik utama kami yang berjudul Genetika Dekan, Urgensi Etika sebagai Penjaga Demokrasi Pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata etika, ilmu yang membahas tentang nilai baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang membahas mengenai benar atau salah yang sudah disetujui dalam masyarakat tertentu. Jika dikaji lebih mendalam, etika tidak hanya sekedar sebuah ilmu tentang perilaku atau nilai baik dan buruk, tetapi etika juga merupakan sebuah kebiasaan yang baik menurut masyarakat tertentu dan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama untuk menganut kebiasaan tersebut. Sedang secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti tunggal yaitu kebiasaan adat, dan jika secara jamak berarti adat istiadat. Etika dalam penerapannya selalu berkaitan erat dengan istilah moral yang diambil dari bahasa Latin, yaitu mos, dan memiliki bentuk jamak yaitu mores, yang memiliki pengertian yaitu adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan demokratisasi pendidikan merupakan demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan atau belajar yang sama kepada semua individu dalam sebuah negara, tanpa membedakan latar belakang ras, kepercayaan, warna kulit, maupun status dalam masyarakat. Pengertian tersebut berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pada demokratisasi pendidikan di Indonesia, etika juga berperan penting dalam prosesnya. Maka dari itu, ini kami mengambil judul Urgensi Etika sebagai Penjaga Demokratisasi Pendidikan, yang akan membahas urgensi atau pentingnya etika sebagai penjaga demokratisasi pendidikan di Indonesia. Saya ingin menjelaskan mengenai pembahasan. Menurut pernyataan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 Ayat 1, yaitu pendidikan itu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, sehingga kehidupan demokrasi di bidang pendidikan itu diperlukan adanya sikap saling menghargai keberagaman potensi individu dalam keberagaman. Nah, berdasarkan hak warga negara itu ada dua jenis hak, seperti yang pertama itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, kemampuan dalam batas tertentu, yakni pada level pendidikan dasar 9 tahun. Kemudian yang kedua itu ada kesempatan memilih satuan pendidikan berdasarkan kriterianya, sehingga demokratisasi pendidikan itu tidak hanya sebuah prosedur, akan tetapi sebuah nilai pengakuan terhadap penghormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, demokratisasi diharapkan mampu mendorong serta menciptakan individu yang kreatif, kritis, produktif, tanpa harus mengorbankan martabat ataupun dirinya sendiri. Dalam upaya mewujudkan demokrasi pendidikan tanpa diskriminasi agama, adat, ataupun kebudayaan, ada beberapa faktor, seperti di bidang ekonomi menjadi unsur utama berlangsungnya demokrasi negara. Kenapa? Karena masyarakat itu menggunakan aspek industri dalam setiap kegiatan negaranya. Selain itu, pernyataannya juga didukung oleh pendapat dari Sorensen tahun 1993, yaitu semakin kaya suatu bangsa, maka akan semakin besar juga peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasinya. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi demokratisasi dalam pembangunan maupun media massa, yaitu dengan meningkatnya tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, adanya urbanisasi dalam setiap mobilitasnya, sehingga kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh konflik dari demokratisasi. Oke, jadi demokratisasi itu terlaksana atau tidaknya itu merupakan proses suatu negara dipengaruhi adanya kaitan antara ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuknya juga bertahap dari periode sebelumnya ke periode berikutnya, sehingga harus dipertimbangkan dan menjadi rujukan para elit politik di suatu negara saat ini. Wujudkan etika dalam demokratisasi pendidikan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik selama tidak melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, serta mematuhi prinsip-prinsip utama demokrasi, yaitu A. Kedaulatan di tangan rakyat, B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari mereka yang diperintah, C. Kekuasaan mayoritas, D. Hak-hak minoritas, E. Jaminan hak-hak asasi manusia, F. Pemilihan yang bebas dan jujur, G. Persamaan di mata hukum, H. Proses hukum yang wajar, I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional, J. Pluralisme dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Jawa Timur, dugaan diskriminasi terjadi di SMP Negeri 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Sekolah diduga mewajibkan siswi mengenakan jilbab selama kegiatan belajar mengajar. Padahal, siswi berusia 12 tahun tersebut beragama non-Islam. Kasus perundungan atau bullying yang menimpa MS, siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur, membuat Kepala Sekolah Syamsul Arifin, wakilnya, serta seorang guru dicopot dari jabatannya. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Blitar, Jawa Timur, sudah selama 1 minggu memilih untuk berdiam diri di rumah.
Ia mengaku trauma dan tak mau pergi ke sekolah karena mengalami perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Dari contoh kasus tersebut menyadarkan kita bahwa etika membuat masyarakat berorientasi sebagaimana ia bersikap, berperilaku dalam menjalankan pendidikan tersebut. Urgensi etika sebagai penjaga demokratisasi pendidikan. Secara definitif, demokratisasi pendidikan merupakan wujud demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan agama, suku atau ras, adat, dan kebudayaan. Sejalan dengan hal tersebut, sangat diperlukan nilai-nilai etika atau moral yang digunakan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang cukup pesat, nilai-nilai tersebut mulai pudar karena tergantikan oleh nilai-nilai globalisasi. Hal ini dapat mengakibatkan wujud dari isi demokratisasi pendidikan menjadi bertentangan dengan apa yang telah dimuat di dalamnya. Dapat kita lihat pada salah satu contoh kasus pada berita dugaan oknum guru aniaya siswa SMPN 1 Camplong. Guru merupakan tenaga pendidik yang tugasnya tidak hanya mendidik tetapi juga mengajar dan melatih. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dijabarkan pada definisi demokratisasi pendidikan tersebut. Contoh kasus lain yang kali ini dilakukan oleh peserta didik pada berita, kasus bullying remaja di Sulawesi Utara, polisi amankan 4 orang. Peserta didik merupakan peserta yang mengikuti proses pembelajaran di sebuah lembaga informal bernama sekolah, yang memiliki kewajiban untuk belajar mengenai apa itu pendidikan, bukan belajar untuk merundung atau membuli teman yang lain. Hal ini juga sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dijabarkan pada definisi demokratisasi pendidikan. Selaras dengan ini, etika menjadi kunci penting untuk menjaga demokratisasi pendidikan, karena keberadaan etika sangatlah mempengaruhi proses pendidikan itu sendiri. Etika membuat masyarakat berorientasi bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku ketika menjalankan pendidikan dan dapat membedakan perbuatan baik atau buruk. Maka dari itu, untuk menuju demokratisasi pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik, etika harus diletakkan sebagai penjaga dalam sistem pendidikan tersebut. Melihat dari dua contoh kasus tadi, guru sebagai tenaga pendidik haruslah menggandeng etika dalam tugasnya untuk membantu mengembangkan kepribadian peserta didik atau siswa, serta bertindak sebagai orang tua mereka. Sementara peserta didik atau siswa harus menyadari pentingnya tanggung jawab dan bergerak menerapkan praktik etika dari waktu ke waktu. Dengan demikian, guru dan siswa tidak hanya mengetahui tentang fungsi etika, tetapi juga memahami pentingnya belajar bertanggung jawab dan mempraktikkan disiplin diri. Kembali lagi bersama dengan saya dalam tujuan dan manfaat penerapan etika dalam demokratisasi pendidikan. Penerapan etika dalam proses demokratisasi pendidikan bertujuan untuk memberikan rasa persamaan dan memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan di bidang pendidikan untuk setiap anak terdidik tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi. Tetap penerapan etika dalam proses demokratisasi pendidikan akan membuat demokratisasi itu sendiri tetap berjalan semestinya, serta menciptakan lingkungan yang demokratis. Lingkungan pendidikan yang demokratis akan membangun siswa memiliki keberanian untuk berpendapat dan mengatakannya sendiri. Maka dalam proses penyampaiannya harus disertai dengan etika yang baik, seperti kita mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya atau memberikan pendapat. Etika menjadi penilai kelayakan atau ketepatan sebuah kebijakan diterapkan dalam proses demokratisasi pendidikan tersebut, seperti bagaimana akses dan kurikulum pendidikan di Indonesia harus sejajar dan sama di seluruh daerahnya. Etika juga bisa menjadi pengawas dalam proses demokratisasi pendidikan, seperti bagaimana mengatur dalam wewenangnya, kebijakannya, maupun peraturan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya seperti untuk menjaga agar tidak ada tindak korupsi di lingkungan pendidikan. Etika dalam hal ini adalah nilai dan norma sosial yang bersifat normatif sehingga mengatur perilaku individu untuk tetap mengatur perilaku individu dalam partisipasinya di demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di masa semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Berikut ini merupakan daftar referensi yang kami gunakan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah artikel website yang berjudul Fungsi Etika dalam Kehidupan Dunia Pendidikan, Ketahui Karakter yang Baik untuk NASA yang ditulis oleh Kurnia Aziza. Yang kedua adalah buku yang berjudul Etika yang ditulis oleh Gilbert Tens. Yang ketiga adalah buku yang berjudul Citizenship for the 21st Century and International Perspective on Education yang ditulis oleh John J. Cogan dan Ray Derricott. Yang keempat adalah jurnal yang berjudul Demokratisasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam yang ditulis oleh Fathur Rahman. Yang kelima adalah jurnal yang berjudul Demokratisasi Pendidikan yang ditulis oleh Muhammad Isnaini. Yang keenam adalah artikel website dengan judul Kemdikbud Ristek Dorong Pendidikan Demokrasi di Sekolah Melalui Penguatan Literasi Kewarganegaraan yang ditulis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketujuh adalah jurnal yang berjudul Demokrasi dan Demokratisasi, sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial politik di Indonesia yang ditulis oleh Heru Nugroho. Dan selanjutnya seperti yang tertera pada layar. Informasi barusan sekaligus mengakhiri rangkaian berita hari ini. Saya Siri Sadrina, mewakili seluruh rekan saya, pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam. 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 Salam.